Mari kita berdoa, kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus pada sore hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami, membantu kami memahami setiap kebenaran firman-Mu, memahami setiap kehidupan dan setiap pilihan yang harus kami jalani. Kami percaya Tuhan, tuntunan Roh Kudus-Mu mampukan kami, sehingga kami mampu menjalani kehidupan dengan baik dan kami berhasil dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan Yesus, berkati kami, tuntun jalan kami, pelihara hidup kami. Biarlah Roh Kudus tercurah melalui doa kami, tercurah dalam kehidupan kami, menuntun kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat sore Bapak Ibu semua. Dalam KPA online kali ini kita kembali membahas tentang satu seri yang kita bahas sebelum kenaikan Yesus dan hari Pentakosta, yaitu tentang berdiam diri. Kita membahas apa itu berdiam diri, dan hari ini kita membahas tentang salah satu emosi yang di dalam diri kita yang perlu kita kelola dengan cara berdiam diri. Perlu kita ingat, berdiam diri bukan hanya bicara soal diam, namun juga bicara tentang tenang, pengendalian diri, dan berpikir jernih. Hari ini kita membahas tentang kemarahan atau marah atau anger, suatu emosi yang ada di dalam diri kita yang pasti pernah kita rasakan bahkan setiap harinya. Di satu sisi, marah merupakan emosi yang berpotensi merusak, dan di sisi lain menjadi emosi penanda ada yang tidak sesuai atau tidak benar telah terjadi. Itu artinya marah menjadi emosi yang memiliki dua sisi, merusak, dan satu sisi adalah memperbaiki. Tuhan Yesus pernah menunjukkan kemarahannya ketika melihat bait Allah dipenuhi penjual hewan kurban dan penukar uang. Yesus membalikan meja-meja yang digunakan untuk transaksi agar tidak lagi digunakan. Itu bukan lepas kontrol, tapi Yesus sedang menunjukkan ketegasan atas kebenaran dan prinsip dalam firman Tuhan. Firman Tuhan banyak menulis tentang marah, mengelola emosi kemarahan kita. Meskipun kita punya alasan untuk marah, namun firman Tuhan mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kemarahan atas apa yang terjadi dalam hidup kita berpotensi untuk merusak dan membuat kita jatuh dalam dosa. Oleh karena itu, berulang kali firman Tuhan mengingatkan kita dampak dari kemarahan. Apa yang perlu kita kelola dari emosi marah dalam kehidupan kita menurut firman Tuhan? Yang pertama adalah mengenali apa yang membuat kita marah. Sebenarnya, hal apa yang paling sering membuat kita marah? Ketika kita dibohongi, ketika kondisi tidak sesuai keinginan kita, atau kondisi tidak sesuai dengan kesepakatan, ada orang yang berbuat jahat pada kita, menghina kita, atau mengejek kita, melukai kita. Saya mau berikan satu hal. Yang paling mendasar dari pemicu kemarahan kita adalah ketika kita merasa harga diri kita direndahkan. Coba ingat baik-baik terakhir kita marah apa penyebabnya. Bukankah semuanya akan berhubungan dengan harga diri kita? Kita yang dilecehkan dari kesepakatan, kita merasa harga diri kita tidak dihargai. Karena itu mereka sewenang-wenang melecehkan kesepakatan bersama kita. Atau ketika ada orang yang berbuat jahat, mereka melukai bukan hanya soal fisik saja, bisa saja perasaan, bisa saja martabat keluarga kita. Semuanya berhubungan dengan harga diri kita yang direndahkan. Mazmur 37 ayat 1-2 berkata, dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Kita marah karena ada yang berbuat jahat kepada kita, baik itu menyakiti hati kita, menghina kita, mengancam, dan apapun, semua hal yang berhubungan dengan harga diri kita akan memicu kemarahan dalam diri kita. Firman Tuhan mengajarkan, jangan marah kepada mereka yang berbuat jahat kepada kita. Karena apa yang mereka lakukan itu tidak akan bertahan lama. Tuhan menggambarkan bahwa mereka yang berbuat jahat pada kita, itu akan lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Terlihat hijau, ada saatnya mereka terlihat hijau, terlihat segar, tapi itu hanya sementara. Karena ada satu hal yang pasti akan terjadi setelah itu, yaitu mereka akan mati. Mereka akan lisut, mereka akan layu.
Dan itu adalah fase yang pasti akan mereka lewati. Bagaimana cara kita mengatasi emosi kita ketika kita direndahkan? Firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 37 ayat 3-4 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu." Yang pertama adalah ganti kemarahanmu dengan tetap melakukan tindakan yang baik. Dan tentunya saya yakin dan kita semua sadar bahwa membalas kejahatan bukan termasuk tindakan yang baik. Kita melakukan tindakan yang baik meskipun orang itu melakukan hal yang jahat. Karena itu adalah pembeda kita sebagai seorang Kristen, bahwa kita tidak melakukan hal yang sama dengan seorang yang menyakiti dengan kita. Dan yang kedua adalah mengganti perasaan terluka dengan bersyukur. Meski itu berat, seperti tidak ada alasan untuk bersyukur, namun firman Allah menyatakan bergembiralah karena Tuhan adalah alasan utama kita untuk bersyukur. Karena Tuhan tidak pernah berubah. Kasih dan setianya kekal selama-lamanya. Karena itu tujuan kita bersyukur, alasan utama kita bersyukur adalah Tuhan, bukan karena kita mengalami sesuatu yang membuat kita senang atau kita sedih. Ketika kita senang akan mudah untuk bahagia dan bersyukur. Namun, jika kita mengalami kesusahan, mungkin tangis air mata kita bukan tangis syukur, namun bisa jadi tangis kecewaan dan keterlukaan. Dari itu kita akan sulit untuk mengucapkan kata-kata yang syukur itu. Hal yang kedua, yang perlu kita kelola dari marah dalam kehidupan kita adalah berdiam diri, melatih kita untuk menjauhkan kita dari efek negatif emosi. Berdiam diri di saat emosi kita memuncak berarti kita sedang berjuang untuk menguasai diri. Tetap tenang dan berpikir jernih. 3 hal ini kita perlu menghafalkan, yaitu tentang berdiam diri, yaitu menguasai diri, tetap tenang, dan berpikir jernih. Dan efek negatif dari marah adalah kita akan jatuh dalam dosa dan masalah yang akan bertumpuk dan bertumpuk. Banyak orang akan bersikap reaktif ketika marah. Ya, ada yang mancing, ya pasti kita bersikap reaktif. Bisa saja sikap reaktif kita dengan kata-kata yang tajam dan kasar, kata-kata makian. Mungkin juga dengan gerakan fisik, baik itu pukulan, sentuhan, gebrakan ke meja, atau ke tembok. Tentu sebagai reaksi atas perlindungan diri kita akan sulit untuk bereaksi. Reaksi atas emosi marah atau hal yang memancing emosi marah itu akan sulit kita kendalikan. Karena itu adalah sebuah sistem yang ada dalam diri kita untuk memproteksi diri kita. Karena itu firman Tuhan mengingatkan kita untuk berdiam diri. Mazmur 37 ayat 7-8 berkata demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Berdiam diri dalam Tuhan itu berarti kita menahan diri untuk tidak langsung bereaksi, namun kita melawan dengan apa yang kebenaran firman Tuhan katakan. Berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati. Jangan marah. Firman Tuhan inginkan kita, ketika ada satu hal yang memancing emosi kita berdiam diri. Kita tenangkan setenang-tenang mungkin, meskipun itu berat dan hampir mustahil. Tapi bukankah kita juga mengharapkan sesuatu hal yang mustahil? Kita perlu melakukan hal yang mustahil juga, yaitu menguasai diri kita ketika kita dipancing marah. Mazmur 4 ayat 4 berkata demikian, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Hampir mustahil dengan kekuatan manusia kita bisa meredam kemarahan kita tersebut. Firman Tuhan mengatakan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Dengan cara apa sih ketika kita marah namun tidak berbuat dosa? Dengan cara berkata-kata dalam hati di tempat tidurmu, dan di kalimat selanjutnya firman Tuhan berkata, tetapi tetaplah diam. Hati bicara tentang ruang pribadi dalam hidup manusia rohani kita, di mana hanya kita dengan Tuhan yang bisa masuk dalam hati kita. Karena itu firman Tuhan berkata dalam hati. Sedangkan kamar tidur
bicara tentang ruang pribadi kehidupan manusia daging kita yang hanya mereka yang kita izinkan masuk yang dapat masuk. Itu artinya konsep berdiam diri mutlak kita tunjukkan ketika kita marah karena disakiti. Reaksi kita seharusnya ada di ranah ruang pribadi kita. Baik kita bawa dalam doa maupun kita bicarakan secara baik-baik. Kamar tidur bicara tentang ruang di mana kita melepaskan segalanya dan beristirahat melepas lelah dan kesibukan. Kita mau beristirahat, kita berusaha mencari kamar tidur. Ketika firman Tuhan bicara tentang kamar tidur, dalam konteks kita mengatur emosi kita, itu berarti Tuhan inginkan kita mengelola emosi kita dengan membahasnya dengan hati yang sudah lepas dan rileks. Tidak lagi bersikap seperti di ruang kerja atau di jalanan, di mana kita bisa menggunakan segala macam pikiran jahat, pikiran apapun. Tapi ketika kita sudah di kamar tidur, kita sedang bicara tentang hati yang dingin. Dan masalah akan selesai jika kita mau berdiam diri dikala kita disakiti sedemikian rupa, sehingga kita mampu tenang, menguasai diri, dan tindakan kita serta berpikir jernih. Dengan berdiam diri kita tidak akan jatuh dalam dosa. Karena itu dalam Mazmur 4 ayat 4 berkata ayat yang di terakhir, tetapi tetaplah diam. Artinya tetaplah tenang, tetaplah menguasai dirimu, tetaplah berpikir jernih, tetaplah berbeda dan tunjukkan perbedaan antara engkau dengan mereka yang memancingmu marah. Ingatlah bahwa marah itu untuk menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip yang kita miliki. Namun jangan bertindak reaktif di saat kita marah, karena itu akan memicu tindakan yang mengarah pada dosa. Mari kita menguasai hati kita dan menggunakan kebenaran firman Tuhan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.
Mari Bapak Ibu semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa untuk menutup KPA hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami agar kami mampu berdiam diri ketika kami dipancing untuk marah. Ketika kemarahan harusnya menjadi cara kami untuk mengungkapkan perasaan, tapi firman Tuhan selalu berkata yang berbeda, di mana kami harus berdiam diri, tetap tenang. Karena itu Tuhan mampukan kami, beri kekuatan kami, beri hikmat dan kebijaksanaan kami, sehingga kami bisa tetap tenang, berdiam diri, dan kami berlaku benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuat kami menang terhadap segala macam godaan pencobaan. Engkau membuat kami menang terhadap setiap apa yang menjadi cala iblis untuk menjatuhkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, biar benih firman-Mu ini ditaburkan, bertumbuh, berbuat tetap dalam kehidupan kami. Dan nama-Mu dipermuliakan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan menutup KPA ini. Haleluya, amin.